Oke, Taufikur Rahman, Pemret The Jakarta Push. Komunikasi masih bermasalah, ekonomi ada tren slowdown, demo menolak RUU TNI bahkan di kota-kota kecil itu mulai merebak. Kalau Anda forecast ke depan akan gimana ini sebetulnya? Ya, tapi mungkin justru semua hal itu menurut saya atau kami praktisi di media itu sangat berhubungan, Mas Bud. Karena misalnya kemarin soal IHSG jatuh, terus kemudian rupiah yang fluktuatif, itu kan banyak hal, mungkin ada yang menyepelekan bahwa komunikasi tidak terlalu penting, tapi ketika komunikasi itu gagal dilakukan, ongkosnya sangat mahal. Jadi misalnya kemarin itu pasar yang tidak bisa merespon dengan baik itu kan soal Danantara pada awalnya gitu kan. Tapi kan kita juga tidak mendapatkan penjelasan yang komprehensif dari satu pintu tentang Danantara ini misalnya resikonya apa terhadap ekonomi ke depan gitu kan. Dan pertanyaan pasar internasional itu misalnya soal apakah nanti, ini yang bukan Danantara tapi juga ada hubungannya dengan Undang-Undang TNI, apakah TNI akan bisa masuk ke bisnis. Nah itu yang kami pantau dari pemberitaan internasional itu, satu-satunya orang yang mengatakan itu adalah Pak Budi Jiwandono gitu kan, yang itu kemudian dikutip Reuters, terus pasar kemudian agak diam gitu. Tapi kan itu agak tenang gitu. Tapi itu menunjukkan bahwa ada harga yang harus dibayar kalau komunikasi tidak berjalan dengan baik. Hal yang sama juga terjadi dengan protes mahasiswa kan. Itu kan mungkin ada hal yang tidak bisa dijelaskan dengan baik terhadap teman-teman mahasiswa sehingga mereka memutuskan mengikuti apa yang di sosial media dan mereka turun ke jalan gitu kan. Ini bukan soal informasi yang di sosial media tapi ada ketidakjelasan sehingga mereka mencari banyak informasi dari tempat lain misalnya. Oke, baik. Kang Gun, kalau lihat demo TNI, ini kan menarik nih, kota-kota kecil. Biasanya kan pusatnya kan Jogja, Jakarta, Medan gitu. Sekarang kota-kota kecil Lumajang lah, Banyuwangi lah, Kerawang ikut bergerak semua memprotes. Apa yang Anda baca dari itu? Iya, ini menunjukkan bahwa publik mulai merespon bukan hanya di kota besar, melainkan juga di wilayah-wilayah yang mungkin tidak dianggap sebagai kota besar, tetapi kemudian mereka punya kepedulian. Contoh misalnya Undang-Undang TNI. Ini kan meluas, bukan hanya jadi isu Jakarta. Kemarin demo di Malang, kemudian demo di berbagai daerah, itu menurut saya jangan dianggap sepele ya. Kenapa? Karena saya meyakini bahwa opini publik itu seperti air tenang, tetapi jika ada gempa, itu dia bisa jadi tsunami. Dan semua rezim kekuasaan di praktek kekuasaan di berbagai belahan dunia menunjukkan bahwa opini publik kalau sudah di level ketiga, kan ada 3 level ya, stage of brainstorming, stage of consolidation, solid stage. Nah ini tahap ketiga ini yang harus hati-hati. Kalau opini sudah solid, maka dia akan membentuk gerakan yang mungkin tidak terprediksi oleh rezim berkuasa itu. Oke, dan itu bertemunya ekonomi dan politik nanti? Iya pasti, dan saya ingin mengingatkan, saya kebetulan meriset komunikasi istana sejak eranya Pak SBY sampai eranya Pak Jokowi terakhir kemarin. Ada beberapa kelemahan yang harus kemudian jadi bahan untuk mungkin PCO ya. Pertama itu memang saya setuju dan Mbak Uni, harus kuatnya FCR, Finding Conclusion Recommendation. Itu pagi harus ada brief media. Media handling dari manajemen isu yang reguler. Tapi ada juga hal-hal yang ketika masuk di wilayah krisis, itu harus ada penanganan yang khusus. Nah itu yang kedua menyangkut yang disebut dengan CPM. CPM itu Communication of Privacy Management. Jadi mana yang dibuka, mana yang ditutup, mana yang harus disampaikan kepada publik, dan siapa yang kemudian menyampaikan. Ini terkait dengan information role ya, peran informasi. Saya melihat awal pemerintahan Pak Prabowo yang lemah tuh di situ. Lemah ya? Yaitu soal siapa yang kemudian memerankan fungsi komunikasi publik. Oke, baik. Ya. Kodari, ini ada kritik dari Kang Gun-Gun. Ada kelemahan utama adalah sebenarnya nggak ada sih presidential spokesperson de facto ya. Ya, saya percaya bahwa tiap presiden punya stylenya sendiri-sendiri ya untuk melakukan komunikasi politik. Pak Prabowo ini pada hari ini kita lihat sering berkomunikasi secara langsung. Ya. Walaupun juga ada institusi seperti PCO yang saya yakin merupakan niat awalnya itu adalah untuk mengelola lebih baik ya. Soal kemudian bagaimana dinamika itu terjadi itu kan soal yang lain lagi gitu. Tapi intinya semua masukan dari teman-teman itu pada hari ini diterima dengan tangan terbuka. Ya. Terima kasih banyak atas
saran-saran ini dari the best brain in Indonesia dalam hal komunikasi dan jurnalisme. Oke, baik. Kang Tetapi Tentri. begini, Oke, saya boleh silakan. komentar Ya, silakan. yang Mas sampaikan tadi. Ya. Begini, soal ekonomi Sudan itu sebetulnya kita juga berusaha memberikan penjelasan pada hari ini. Dan salah satu yang pada hari ini saya lihat menjadi satu perubahan yang nyata adalah adanya staf sus presiden yang sudah menyiapkan materi-materi yang ini saya bawa nih sengaja nih. Oh, dibawa ya? Iya, jadi ini Disimpan misalnya aja ini gitu? ada ekonomi, enggak. Ini justru di undangan ini saya manfaatkan untuk menyebarluaskan Sosialisasi. bahwa ya sosialisasi Sosial ada ekonomi bahan-bahan kita yang ya. kita akan sebarkan Bisa ekonomi dibeli di kita. mana itu? Enggak, ini nanti kita kirim PDF. Oh, kirim bisa PDF. disebarkan, ya. Kemudian juga 130 hari Oh, 130 Presiden hari. Prabowo Wow. dan Kabinet Kalau Merah Putih. di-download memori HP langsung habis. Di Memori dalam habis. sini Oke, baik, ditunjukkan bagaimana ada 45 kebijakan Sudah yang kalau siap dalam lah ya, 130 hari itu artinya 3 hari sekali itu Mungkin ada karena kebijakan. kebanyakan jadi bingung kali ya? Iya tadi dikatakan oleh Pak Prabowo kan. Makanya memang kebijakan-kebijakan yang banyak ini harus dikelola sedemikian rupa Oke. supaya komunikasinya menjadi bagus. Tetapi kalau soal ekonomi, sebetulnya nih ini saya bacakan ini satu buku tebal ya Jangan Mas ya. jangan baca tebuknya dibaca. Iya, makanya Oke, ada ya oke. poin isi-isi Ya, aja apa, ya. apa itu? Pertumbuhan ekonomi kita tetap salah satu yang tertinggi 5%. Oke, Di dibandingkan Papua Timur Timur Barat enggak? 20%, Maluku Utara naik 13%. Nah, itu komunikasi itu. Enggak, lebih bagus Mas dibanding negara-negara lain. Dibanding Timur Timur. Enggak, tapi dibandingin dengan Timur Dibandingin Timur Timur. masalahnya. Enggak, Dari enggak, Mendagri, ada angkanya. itu statement Mendagri. Defisit anggaran kita salah satu terendah Oke. di G20 dan Nah. di ASEAN. G20 dan ASEAN, Mas. Oke. Ya, G20 juga. Rasio utang kita salah satu yang terendah juga. Oke, baik Kemudian semua. harga pangan juga relatif stabil. Oke. Ya, hari ini misalnya ini kan mau lebaran kan relatif stabil kan. Ketersediaan pangan juga. Ya teman-teman juga ya tolong yang positif juga diangkat. Oke. Yang positif juga Yang kemudian positif juga diangkat. diangkat. Akan terjadi Jangan yang jelek lebaran aja. setelah jeda berikut ini. Iya, Juga. jangan soal yang negatif aja, tapi yang negatif apa, Mas?